Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ibu Agus Iriani, perwakilan dari IGTKI Ketapang. Hari ini saya akan menyampaikan materi tentang kegiatan seni kriya untuk anak usia dini, yang mana materi ini saya dapatkan dari narasumber Ibu Endinda Hakrista melalui BIMTEK BDR yang diselenggarakan oleh Direktorat PAUD bekerjasama dengan BP PAUD dan PNF Kalimantan Barat. Hari ini saya akan menyampaikan kembali materinya kepada ibu-ibu hebat di rumah. Selamat menyaksikan. Oke, apa itu seni kriya? Seni kriya adalah digambarkan dengan tangan anak ya. Jadi hasil karya anak yang diperoleh melalui kerja atau karya dari tangan-tangan mereka, yang biasanya sifatnya agak permanen dan tidak bisa dilepas pasang seperti itu. Ada dua jenis seni kriya. Yang pertama berbasis proses dan berbasis hasil. Dari gambar ini bisa kita lihat perbedaannya. Jika berbasis proses itu tampilannya seperti tidak berbentuk ya ibu-ibu, seperti acak itu. Tapi kalau yang berbasis hasil, hasilnya kelihatan, karyanya kelihatan jelas karena sudah ada petunjuknya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Seperti apa seni berbasis proses itu? Hari ini kita akan membahas tentang seni berbasis proses, yaitu salah satu cirinya adalah tidak ada instruksi atau langkah-langkah pembuatan. Jadi guru tidak mendikte anak harus membuat seperti ini, langkahnya seperti ini, caranya begini, tidak seperti itu. Tapi anak berkreasi, membuat hasil karya itu melalui pemikiran, melalui imajinasinya, sehingga hasilnya tidak akan sama antara anak satu dan yang lainnya. Yang selanjutnya, seni berbasis proses itu tidak ada contoh yang harus diikuti anak. Jadi tidak ada istilahnya itu, kalau misalnya gambar ikan harus warnanya abu-abu, terus kalau langit harus putih, tidak ada seperti itu. Jadi anak murni benar-benar menuangkan ide yang ada di dalam kepalanya, kreasi mereka sendiri. Kemudian juga ciri yang ketiga, berfokus pada pengalaman dan eksplorasi alat, media, dan material. Jadi anak kita sediakan dengan material yang bermacam-macam yang ada di sekitar rumah. Bagaimana anak mengcombine atau mengkombinasi segala material yang ada itu menjadi sebuah hasil karya yang unik, yang original, ciptaan anak sendiri. Seperti apa contoh seni berbasis proses? Nah, banyak sekali ya, ini contoh hasil karya original, banyak sekali kegiatan-kegiatannya dengan menggunakan bahan-bahan atau media-media yang ada di sekitar anak. Ciri lain dari seni berbasis proses adalah ide-ide tidak didapat dan dicari dari internet. Artinya apa? Ini benar-benar sesuatu yang baru, sesuatu yang murni, yang bukan kita melihat contoh dari internet seperti itu. Jadi benar-benar ini hasil yang baru dibuat oleh anak. Kemudian menghasilkan pengalaman yang rileks dan menenangkan. Nah, jadi bagaimana anak bisa menuangkan idenya, menuangkan perasaannya, menuangkan imajinasinya dalam sebuah hasil karya. Dan ketika melakukan itu anak merasa senang, merasa bisa menyalurkan energinya, menyalurkan emosinya, sehingga anak tidak merasa mereka sedang belajar, tapi mereka sedang bermain seperti itu. Nah, kemudian tidak ada benar dan salah. Jadi tugas kita bukan menilai, oh ini benar, oh ini salah, bukan. Tapi kita cukup mengamati, kemudian kita memberi motivasi, kemudian kita hargai apapun hasil yang dibuat oleh anak. Seperti itu. Nah, mengapa di saat-saat seperti ini sangat diperlukan seni berbasis proses? Jadi seperti yang kita bahas tadi, mengembangkan kreativitas. Ketika anak melakukan kegiatan seni atau membuat hasil karya, mereka benar-benar menuangkan idenya, menuangkan kreativitasnya, menuangkan imajinasinya, sehingga yang hadir itu adalah sesuatu yang memang diinginkan anak, memang murni dari keinginan anak itu sendiri. Jadi bukan karena disuruh, didikte dan lain sebagainya, tapi benar-benar mereka berkreasi sesuai keinginan mereka, seperti itu. Kemudian bagaimana menyalurkan emosi dalam diri anak. Nah, di saat COVID seperti sekarang ini, anak mungkin sudah sampai di puncak bosan juga ya di rumah ya, sama seperti kita guru dan orang tua mungkin juga bosan dengan suasana ini, tapi kita harus pandai-pandai mensiasati agar suasana yang ada ini bisa bernilai positif bagi kita semua. Nah, salah satunya itu dengan membuat seni karya ini. Jadi ketika anak-anak membuat karya, mereka bisa menyalurkan emosi dalam dirinya, sehingga bisa menyalurkan emosi dengan lebih positif seperti itu. Kemudian membangun kepercayaan diri anak. Nah, jadi tugas kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak, berilah motivasi, hargai apapun hasil karya mereka, sehingga mereka menjadi pede, percaya diri untuk membuat lagi hasil karya selanjutnya dan selanjutnya, seperti itu.
Nah, di sini dijelaskan tentang perbedaan seni berbasis proses dan hasil ya. Tidak ada instruksi atau langkah-langkah pembuatan ini seni berbasis proses. Nah, berbanding terbalik dengan seni berbasis hasil, instruksinya telah diberikan di awal, sehingga mungkin nanti hasilnya juga akan mirip-mirip ya, seni berbasis hasil ini. Kemudian tidak ada contoh yang harus diikuti anak. Nah, karena kalau yang berbasis hasil itu kan ada contohnya. Jadi itu tadi, anak tinggal meniru, tapi anak tidak kreatif, seperti itu. Kemudian tidak ada benar atau salah. Kemudian berfokus pada pengalaman dan eksplorasi alat, media, dan material. Jadi material yang kita sediakan kok bisa bervariasi sehingga anak bisa menciptakan karya yang juga bervariasi. Kemudian anak juga punya pengalaman seni yang bervariasi, jadi tidak membosankan, seperti itu. Kemudian menghasilkan pengalaman yang rileks dan menenangkan. Nah, tadi sudah kita bahas ya, bagaimana anak bisa menyalurkan emosinya, menyalurkan perasaannya, imajinasinya dengan lebih baik melalui hasil karyanya gitu. Karena mereka seakan-akan sedang bermain, sedang menciptakan sesuatu tanpa sadar mereka sedang belajar, hanya terasa seperti bermain. Kemudian seni karya menggambarkan dan menunjukkan ekspresi dan perasaan anak. Nah, tadi ya, apa yang diinginkan anak mereka keluarkan melalui hasil karya mereka. Kemudian nih beberapa contoh kegiatan seni kriya yang dapat kita lakukan di sekolah dan di rumah. Contohnya adalah melukis. Nah, bahan-bahannya ini banyak sekali. Ada kuas, spons, kemudian bulu ayam, cotton bud, daun kering, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa memanfaatkan benda-benda yang di sekitar anak ya. Di rumah kan biasa rata-rata punya pohonnya ibu-ibu ya, punya daun, punya ranting, itu bisa kita gunakan. Cotton bud yang bersih ya, pakai cotton bud yang bersih itu juga bisa untuk melukis. Jadi media yang kita gunakan jangan yang selalu sama. Kalau biasanya kita melukis misalnya hanya dengan kuas, nah cobalah ganti dengan cotton bud, dengan spons gitu kan, dengan kapas, dengan kain, dengan balon, dan lain sebagainya. Kemudian karya seni 3 dimensi. Nah, jadi kalau seni kriya itu dia sifatnya agak permanen gitu kan. Jadi kalau hasil karya itu biasanya melibatkan lem, jadi dia melekat, bukan untuk dibongkar pasang seperti loose part, tapi bisa mengkombinasikan dengan bahan-bahan loose part. Kemudian patung, membuat karya patung dari material lepas atau bahan rumah tangga. Nah, jadi bahan-bahan bekas yang ada di sekitar kita, kardus-kardus, kemudian bekas gulungan tisu, tusuk sate, biji-bijian, itu bisa dikombinkan untuk menjadikan sebuah hasil karya bagi anak. Nah, tanah liat dan pasir, nah ini pasti banyak ya di sekitar kita. Kalaupun misalnya tidak ada, kita bisa membuat play-doh yang buatan kita. Mungkin bisa searching juga di internet bahan-bahan dan cara pembuatannya, itu mungkin lebih hemat. Jadi bisa berkarya anak-anak melalui permainan seperti itu. Bagaimana mereka melatih motorik halus tangannya, kemudian juga mengungkapkan perasaannya dalam sebuah karya. Kemudian juga jika mereka bermain bersama saudaranya, bersama orang dewasa, di situ kita juga bisa menggali aspek bahasa anak. Banyak sekali perkembangan dalam sebuah kegiatan main anak. Nah, di sini biarkan mereka bereksplorasi. Jadi dari bermain tadi play-doh atau tanah liat itu mereka menggerakkan jari-jari tangannya, mengulen, meremas, kemudian menggulung clay dengan rolling pin, kemudian memukul, memotong seperti memotong kue ya. Nah, siapa tahu nanti mereka setelah dewasa menjadi koki kan, bisa jadi mereka tidak canggung lagi, membantu orang tuanya juga. Kemudian menambah dengan loose part, mengkombinasi tadi, dan menumpuk clay. Nah, menumpuk clay menjadi hasil karya. Nah, sepertinya cukup ya materi pada hari ini. Tidak terasa akhirnya selesai. Intinya ibu-ibu hebat di rumah. Menyikapi masa pandemi seperti sekarang ini, kita dituntut untuk kreatif ya, menciptakan atau merancang kegiatan main dengan memanfaatkan benda-benda atau alat-alat, media-media yang ada di sekitar rumah anak, di dekat anak. Untuk itu kita dituntut untuk lebih kreatif dan menyampaikan kembali kepada orang tua, rancang kegiatan untuk orang tua membantu anaknya di rumah. Usahakan menggunakan barang-barang yang mudah, barang-barang bekas, barang-barang yang terdekat yang ada di sekitar anak. Menciptanya menjadi sebuah mahakarya yang original dan unik hasil tangan anak-anak kita. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kekurangan. Kita lanjut dengan diskusi, kemudian share pengalaman di WA Group. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.